mahasiswa baru, nggak lulus SBMPTN, jangan berkecil hati, masih ada Unisba. Walau kampus swasta, namun rasa seperti berkampus di negeri dong. Di sini saya akan memaparkan apa sih Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Unisba itu. Karena kebetulan saya sekarang ini sedang menyandang status sebagai mahasiswi FEB di Unisba. Fakultas Ekonomika dan Bisnis merupakan fakultas yang menaungi beberapa jurusan meliputi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Kalian jangan khawatir, FEB di Unisbank Semarang sudah terakreditasi ADOM, letak kampus pun sangat strategis di tengah-tengah kota, yaitu di Jalan Trilomba Juang, tepatnya di belakang Taman Pandanaran, dan kampus yang kedua berada di Jalan Bendaniso, tepatnya di daerah Sampangan. Jadi, jika kamu berkampus di sini, kamu bisa menikmati pemandangan alam dari atas lantai 9 gedung Unisbank Kendeng. Fasilitas yang diberikan kampus pun sangat mumpuni, teman-teman. Di antaranya ada wifi yang di setiap lantai itu pasti ada. Jadi kamu nggak perlu takut khawatir jika kuota kamu habis. Lalu ada ruang kelas yang di setiap ruangannya itu ada AC, proyektor, LCD, bangku untuk mahasiswa dan dosen, papan tulis, dan lain-lain. Jadi kamu nggak perlu khawatir, fasilitas di ruang kelas sangat lengkap. Pasti akan membuat kamu nyaman dan betah belajar di sini. Selanjutnya ada musola di kampus Lugas dan masjid di kampus Kendeng. Selanjutnya ada perpustakaan, lapangan voli, lapangan basket, laboratorium Bank Mini Unisbank, laboratorium komputer, ruang seminar, kantin, poliklinik, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang jika disebutkan satu persatu akan memakan waktu yang banyak. Nah, kualitas perkuliahan di sini pun juga sudah sangat modern, teman-teman. Dengan menggunakan aplikasi e-learning, bisa mempermudah mahasiswa dan dosen melakukan aktivitas belajar mengajar. Apalagi di masa kuliah daring seperti sekarang ini nih. Dan tak ketinggalan aplikasi Smart Campus yang bisa mengakses KRT, KRS, melihat jadwal kuliah, membayar SPP tiap bulan, download kartu ujian, dan lain-lain. So, bagi kamu calon mahasiswa baru, hajulah tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri kamu di Unisbank. Ditunggu ya. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fadilah dengan NIM 1805520208, mahasiswi di Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Prodi S1 Akuntansi semester 6, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai UAS ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Jadi saya harap teman-teman semuanya sudah menonton video saya kali ini bisa menyerap materi apa yang sudah saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Berikut ini merupakan pokok pembahasan mengenai APU PPT yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu ada definisi pencucian uang, lalu ada definisi pendanaan terorisme. Lalu pokok pembahasan yang kedua itu ada tahapan pencucian uang. Pokok pembahasan yang ketiga ada alasan mengapa bank menerapkan program APU PPT.
Yang keempat itu ada Know Your Customer Principle. Yang terakhir ada pilar program APU-PTT mengenai pengendalian intern dan kebijakan prosedur. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi pencucian uang dan definisi pendanaan terorisme. Tetapi saya akan menjelaskan definisi pencucian uang terlebih dahulu. Nah, pencucian uang ini merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana di sini yang meliputi korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sedangkan pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Berikut ini merupakan tahapan pencucian uang. Pencucian uang tahap pertama itu ada penempatan atau placement. Nah, dalam fase ini uang dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah. Penjahat biasanya ingin kehilangan uang karena menjaga kepemilikan fisik uang tunai yang secara langsung terhubung dengan kegiatan kriminal mereka dan membuat mereka terekspos dan rentan untuk tercium pihak berwajib. Sebagai gantinya, mereka memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan yang biasanya menggunakan perusahaan, bisnis retail, rekening bank, konversi menjadi cek perjalanan, cryptocurrency, dan diselundupkan ke luar negeri dan lain-lain. Nah, tujuan penjahat melakukan fase ini adalah untuk memindahkan uang dari tempat akuisisi untuk menghindari terdeteksi dan mengubahnya menjadi aset lain. Pencucian uang itu adalah bisnis yang padat uang karena fakta bahwa uang tunai fisik dan transaksi tunai ilegal tidak dapat dilacak. Bisnis yang paling rentan terhadap pencucian uang adalah bank, restoran, hotel, bar, dealer mobil, akuntan, pengacara, kasino, seni, dan pedagang barang antik, tempat parkir, pengecer, dealer dengan komoditas dan barang mewah, operator mesin, penjual otomatis, dan lain-lain. Nah, misalnya organisasi kriminal dapat menggunakan restoran atau bisnis penjualan mobil yang mengambil uang tunai
dan membiarkan uang kotor melewati bisnis ini dengan menggelembungkan penerimaan kas harian restoran. Restoran menyalurkan uang melalui rekening banknya dan uang tersebut kemudian digunakan sebagai uang bersih. Lalu selanjutnya tahapan yang kedua itu ada pelapisan atau layering. Sekalipun uang tunai berhasil dimasukkan ke dalam sistem keuangan, uang itu masih dapat ditelusuri kembali ke asal orang yang memasukkannya ke dalam sistem. Nah, ini berarti uang itu tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam sistem dan duduk di sana. Uang itu harus dipindahkan untuk membingungkan dan menyembunyikan asalnya. Fase ini tuh bertujuan untuk menyembunyikan sumber uang dengan menggunakan serangkaian transaksi perusahaan dan orang yang berbeda, tipu muslihat, pembukuan, dan trik lainnya. Ini adalah proses membagi uang tunai ilegal dan menyalurkannya melalui beberapa rekening bank, perusahaan, transaksi perantara, dan mengonversinya bolak-balik, melakukan beberapa transfer kawat, pesanan, letter of credit, cryptocurrency, saham, pembelian aset berharga, atau seni, perhiasan, emas, dan lain-lain. Nah, pelapisan ini mencakup sistem transaksi yang sangat kompleks. Teknik-teknik ini juga dirancang untuk menyembunyikan jejak, mengaburkan sumber, dan memberikan tingkat anonimitasnya. Lalu tahapan yang ketiga itu ada integrasi. Ini adalah tahap akhir dari pencucian uang. Uang yang dicuci itu tampaknya sah, bercampur dengan uang sah dan digunakan sebagai uang bersih. Para penjahat menggunakan beberapa teknik ini untuk mengintegrasikan uang dan sehingga mereka menciptakan asal hukum yang jelas seperti pinjaman fiktif, dividen, kontrak, capital gain atau keuntungan modal, dan lain-lain. Pada tahap ini tuh agak sulit untuk membedakan mana uang yang akan diperoleh secara legal dan mana yang diperoleh secara ilegal. Integrasi ini adalah tahapan di mana uang kotor sudah kabur asal-usulnya dan bercampur dengan harta lainnya, sehingga sudah amat sulit terdeteksi karena tampak sah dan siap untuk dinikmati oleh si penjahat, dan diinvestasikan ke beragam bentuk kekayaan material maupun keuangan. Uang itu digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis sah si pelaku dan juga untuk pembiayaan kembali usaha ilegalnya. Memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu alasan mengapa bank menerapkan program APU PPT. Nah, lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan seperti bank menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tidak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorismenya. Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan program ini, yaitu program APU dan PPT
secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Pokok pembahasan yang keempat yaitu mengenai Know Your Customer Principle, yaitu prinsip mengenal nasabah. Pada mulanya berasal dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan prinsip mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah Know Your Customer Principle merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud di atas. Secara khusus, Know Your Customer Principle diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 garis miring 10 garis miring PBI garis miring 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah PBI 3 garis miring 2001 dan perubahannya. Perlu diketahui terdapat istilah identitas nasabah yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 5 garis miring 21 garis miring PBI garis miring 2003 tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3 garis miring 10 garis miring PBI garis miring 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah Know Your Customer Principle atau PBI 5 nomor garis miring 2003 yang selengkapnya berbunyi prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, lalu informasi lain yang memungkinkan bank untuk mendapatkan mengetahui profil calon nasabah dan identitas lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah jika bank telah memakai media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan. Bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Nah, apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumennya. Berikut ini ada dokumen-dokumen nasabah. Mengenai dokumen pendukung nasabah, masing-masing nasabah membutuhkan sekurang-kurangnya yang pertama, nasabah perorangan minimal terdiri dari yang pertama itu ada nama, lalu ada alamat tinggal tetap, lalu ada tempat dan tanggal lahir, ada kewarganegaraan, ada keterangan mengenai pekerjaan, ada spesimen tanda tangan dan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Lalu untuk selanjutnya ada nasabah perusahaan yang tergolong kecil. Nah, minimal terdiri dari
Yang pertama itu ada akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Selanjutnya ada nama, spesimen, tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Selanjutnya ada keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Berikut ini ada dokumen-dokumen nasabah perusahaan yang tergolong besar. Yang pertama itu ada akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang. Selanjutnya ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Lalu ada struktur manajemen perusahaan, ada dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan. Selanjutnya ada nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk untuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang terakhir, keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Selanjutnya, nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda tangan, dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Nasabah berupa bank terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain yang pertama, akta pendirian atau anggaran dasar bank. Yang kedua, izin usaha dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Di sisi lain, identitas calon nasabah maupun data pendukung yang dapat diterima jika kita merujuk pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan, dokumen pendudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sehingga salah satunya dokumen kependudukan yang dapat diminta bank adalah kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Selain itu, bank juga bisa meminta kartu keluarga, akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Know Your Customer. Selanjutnya, guna menelusuri kelayakan transaksi yang dilakukan nasabah untuk menghindari potensi tindak pidana yang melibatkan bank seperti pencucian uang, penjelasan pasal 2 ayat 2 huruf A dan B PBI 3/2001 mengatur dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk penolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah yang berisiko tinggi. Dalam menetapkan kebijakan ini, faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus dipertimbangkan. Bahkan secara khusus, penjelasan pasal 9 ayat 1 PBI 5/2003 menegaskan kembali tentang identitas dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai berikut.
Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi individual transaction apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. Termasuk dalam karakteristik nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan nasabah dengan bank secara menyeluruh. Jadi, dokumen resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang merupakan syarat mutlak yang dipersyaratkan bank kepada nasabahnya sebagai bagian dari prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. Dalam praktik terminologi, Know Your Customer diperluas dengan terminologi Customer Due Diligence atau CDD, yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dan identitas calon nasabah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir ada pilar program APU PPT. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka bank akan menerapkan program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian manajemen resiko bank dan paling kurang mencangkup pertama tanggung jawab dan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kedua kebijakan dan prosedur, ketiga pengendalian intern, keempat sistem manajemen informasi, dan kelima sumber daya manusia dan pelatihan. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu pilar program dari program APU dan PPT, yaitu yang pertama itu ada pengendalian intern. Bank telah melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Dalam penerapan program APU dan PPT, bank akan melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara lain yang pertama, pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan, dan yang kedua, pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi. Bank akan mempunyai sistem pengendalian intern baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dibuktikan dengan yang pertama, bank telah memiliki kebijakan prosedur dan pemantauan internal yang memadai. Yang kedua, telah ditentukan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT. Yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern atau yang biasa disingkat SKE sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian intern harus memiliki kewenangan dan sarana yang memadai paling kurang mencangkup program dan prosedur audit berbasis risiko yang mencangkup uji kepatuhan dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi. Penilaian kecukupan proses yang berlaku di bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan,
pelaporan temuan pemeriksaan kepada direksi dan atau manajemen dengan tepat waktu, dan rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap temuan yang ada. Sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT dengan tujuan untuk meminimalkan potensi resiko yang dihadapi oleh bank. Pilar program APU dan PPT selanjutnya itu ada kebijakan dan prosedur. Yang pertama itu mengenai kebijakan penerimaan nasabah. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sekurang-kurangnya mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi dan verifikasi nasabah, yang kedua identifikasi dan verifikasi beneficial owner, yang ketiga penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, yang keempat pengelolaan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa, serta jaringan distribusi atau delivery channel. Yang kelima, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi penatausahaan, proses CCD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. Yang keenam, pengkinian dan pemantauan. Selanjutnya, yang ketujuh, pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Selanjutnya, pelaporan kepada PPATK. Selanjutnya, cross border correspondent banking dan transfer dana. Selanjutnya, menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT secara konsisten dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib mendapat persetujuan dari direksi. Selanjutnya ada pengelompokan calon nasabah dan nasabah. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Permintaan informasi dalam rangka analisis risiko pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme paling kurang meliputi: yang pertama, identitas calon nasabah, yang kedua, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, yang ketiga, profil nasabah, yang keempat, frekuensi transaksi, yang kelima, kegiatan usaha nasabah, yang keenam, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, yang ketujuh, produk, jasa, dan jaringan distribusi atau delivery channel yang digunakan oleh nasabah. Lalu yang terakhir, informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Permintaan bukti-bukti identitas dalam dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada. Lalu apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. Selanjutnya, pertemuan langsung face to face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face to face ini dapat digantikan dengan verifikasi
melalui sarana elektronik milik bank. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face to face dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik bank dan atau milik calon nasabah. Lalu selanjutnya, verifikasi wajib memanfaatkan data kedudukan yang memenuhi dua faktor autentikasi, mencangkup yang pertama, what you have atau yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah, yaitu KTP elektronik. Yang kedua, what you are atau data biometrik, antara lain dalam bentuk sidik jari calon nasabah. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah. Selanjutnya, dilarang membuka rekening calon nasabah atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif atau menggunakan nama yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada dokumen identitas nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, dilarang membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila yang pertama, calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan program pendanaan terorisme. Yang kedua, tidak meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah. Yang ketiga, terbentuk sel bank atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank. Mendokumentasikan calon nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria di atas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan. Wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIC dan beneficial owner dalam hal penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah maupun penolakan transaksi dengan WIC. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank atau WIC. Selanjutnya, kewajiban bank untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup yang akan dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada nasabah. Berikut ini ada prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah. Yang pertama, berikan informasi mengenai produk dan jasa yang dimiliki oleh bank kepada calon nasabah. Yang kedua, mintakan informasi kepada calon nasabah mengenai maksud dan tujuan untuk melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang ketiga, tawarkan produk dan jasa bank yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan calon nasabah untuk melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang keempat, untuk calon nasabah yang hanya ingin menggunakan jasa bank tanpa melakukan pembukaan rekening, maka berikan formulir yang sesuai dengan jasa yang dipilihkan oleh calon nasabah. Yang kelima, lanjutkan proses penggunaan jasa bank dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jasa yang dipilih oleh calon nasabah tersebut. Lalu yang keenam, klasifikasikan calon nasabah tersebut dalam kelompok walk-in customer atau WIC dan lanjutkan proses selanjutnya dengan mengacu pada prosedur permintaan informasi. Yang ketujuh, untuk calon nasabah yang ingin melakukan hubungan usaha dengan membuka rekening baru, maka berikan formulir yang sesuai dengan produk maupun jasa yang dipilih oleh calon nasabah.
Yang kedelapan, berikan penjelasan secara singkat mengenai cara mengisi formulir tersebut dan mintakan kepada calon nasabah untuk mengisi data yang diperlukan pada formulir yang dimaksud. Lalu selanjutnya, berikan penjelasan secara singkat mengenai syarat dan ketentuan mengenai produk maupun jasa bank yang sudah dipilih oleh calon nasabah. Selanjutnya, periksa formulir yang telah diisi oleh calon nasabah dan pastikan bahwa semua data yang diperlukan telah dilengkapi oleh calon nasabah. Selanjutnya, apabila terdapat data yang masih belum diisi oleh calon nasabah, maka segera mintakan kepada nasabah untuk segera melengkapinya dengan memberikan penjelasan secukupnya mengenai kepentingan untuk pengisian data yang dimaksud. Lalu, apabila terdapat data calon nasabah yang tidak dapat dilengkapi pada saat itu, maka tandai kolom data yang masih belum dilengkapi tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan rencana pengkinian data. Selanjutnya, lakukan analisa terhadap formulir yang telah dilengkapi oleh calon nasabah sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi nasabah. Selanjutnya, klasifikasikan calon nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan bank dalam kelompok nasabah sebagai berikut: perseorangan, perusahaan termasuk bank, lalu ada yayasan atau perkumpulan, selanjutnya ada lembaga negara atau pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan asing. Selanjutnya, lanjutkan proses pembukaan rekening sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank, sesuai dengan produk maupun jasa bank yang dipilih oleh calon nasabah tersebut. Selanjutnya, mintakan persetujuan terhadap setiap hasil pengelompokan nasabah kepada pejabat berwenang. Yang terakhir, lanjutkan proses identifikasi selanjutnya dengan mengacu pada prosedur permintaan informasi. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur permintaan informasi. Yang pertama, sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, bank akan meminta informasi yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Calon nasabah diidentifikasikan dan diklasifikasikan ke dalam kelompok perseorangan atau natural person, korporasi dan perikatan lainnya atau legal arrangement. Yang ketiga, informasi yang diminta terhadap calon nasabah yang telah dikelompokkan kurang lebihnya itu ada ini berikutnya contoh yang perseorangan itu ada nama lengkap termasuk alias, ada nomor dokumen identitas, ada alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas dan alamat tinggal jika ada, serta nomor telepon. Lalu ada tempat dan tanggal lahir, ada kewarganegaraan, ada pekerjaan, ada alamat dan nomor telepon alamat kerja. Lalu ada jenis kelamin, status perkawinan, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada sumber daya, penghasilan rata-rata per tahun, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi lain yang dilakukan calon nasabah, ada informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Selanjutnya yang keempat, dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan bank adalah WIC, maka informasi yang diminta oleh bank paling kurang sebagai berikut. Yang pertama, WIC perseorangan, korporasi dan perikatan lainnya itu yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta atau yang nilainya setara baik dalam satu kali maupun dalam beberapa kali dalam transaksi satu hari kerja. Selanjutnya ada WIC perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta atau yang nilainya setara. Selanjutnya ada transaksi WIC dengan nilai paling sedikit 100 juta
atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pada kantor bank yang sama. Yang kedua, jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama. Misalnya, transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman atau transfer uang, transaksi pencairan, cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya. Selanjutnya ada prosedur permintaan informasi. Yang pertama, berdasarkan hasil identifikasi dari prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, maka pisahkan nasabah yang berada pada kelompok WIC dan selain WIC atau nasabah untuk permintaan informasi lebih lanjut. Selanjutnya, klasifikasikan WIC dalam dua kelompok. WIC berdasarkan nominal transaksinya sebagai berikut. A. WIC yang melakukan transaksi sebesar 100 juta rupiah atau lebih atau yang nilainya setara. B. BIC yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau yang nilainya setara. Yang ketiga, klasifikasikan WIC yang melakukan transaksi sebesar 100 juta rupiah atau lebih atau yang nilainya setara dalam dua kelompok WIC lebih dari atau sama dengan 100 juta sebagai berikut. A. WIC lebih dari atau sama dengan 100 juta itu perseorangan. Yang B. WIC lebih dari sama dengan 100 juta itu perusahaan. Selanjutnya yang keempat, klasifikasikan WIC yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau yang nilainya setara. Klasifikasikan WIC yang melakukan transaksi kurang dari dua kelompok WIC kurang dari 100 juta sebagai berikut. Yang A, WIC kurang dari 100 juta itu perseorangan. Yang B, WIC kurang dari 100 juta perusahaan. Lalu yang kelima, mintakan persetujuan terhadap setiap hasil pengelompokan nasabah kepada pejabat berwenang. Yang keenam, mintakan beberapa informasi kepada WIC sesuai dengan kolom yang sudah disebutkan di atas berdasarkan hasil pengelompokan WIC untuk dapat mengetahui profil WIC. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan WIC untuk melengkapi informasi WIC yang harus diisi oleh petugas bank, contoh profil nasabah. Dan lanjutkan proses selanjutnya dengan mengacu pada prosedur verifikasi dokumen. Yang kedelapan, untuk WIC yang bertransaksi di bank dengan tujuan untuk mewakili beneficial owner atau BO, maka lanjutkan proses permintaan informasi atau bukti selanjutnya dengan mengacu pada prosedur beneficial owner atau BO. Selanjutnya yang ke-9, klasifikasikan nasabah yang termasuk dalam kelompok selain WIC dalam dua kelompok nasabah berdasarkan keperluan transaksinya sebagai berikut. A. Nasabah yang mewakili beneficial owner atau BO. B. Nasabah yang tidak mewakili beneficial owner atau BO. Yang ke-10, mintakan persetujuan terhadap setiap hasil pengelompokan nasabah kepada pejabat berwenang. 11, mintakan beberapa informasi kepada calon nasabah sesuai dengan kolom isian yang disebutkan pada tabel di atas berdasarkan hasil pengelompokan calon nasabah dari prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan calon nasabah untuk melengkapi informasi calon nasabah yang harus diisi oleh petugas bank, contohnya profil nasabah.
Selanjutnya, apabila terdapat data calon nasabah yang tidak dapat dilengkapi pada saat itu, maka tandai kolom data yang masih belum dilengkapi tersebut sebagai dasar untuk pembuatan laporan rencana pengkinian data. Selanjutnya, lanjutkan proses permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mengacu pada prosedur permintaan dokumen. Selanjutnya, yang terakhir untuk nasabah yang termasuk dalam kelompok nasabah yang mewakili beneficial owner atau BO, maka lanjutkan proses permintaan informasi atau bukti selanjutnya dengan mengacu pada prosedur beneficial owner atau BO. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu kebijakan permintaan dokumen. Yang pertama, untuk calon nasabah orang perseorangan atau natural person dan WIC yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta rupiah wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah yang masih berlaku, mencantumkan foto diri dan diterbitkan oleh pihak berwenang serta spesimen tanda tangan. A. Dokumen pendukung utama bagi identitas nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah KTP, SIM atau paspor yang masih berlaku, sedangkan untuk dokumen pendukung tambahan antara lain adalah NPWP. B. Untuk calon nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan asing, maka dokumen identitas adalah paspor yang disertai dengan kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dalam hal calon nasabah dan nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing tidak ditetapkan di Indonesia, maka dokumen kartu izin tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada bank tentang profil calon nasabah berkewarganegaraan asing tersebut, antara lain surat referensi dari seseorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan atau instansi pemerintahan Indonesia mengenai profil calon nasabah yang bersangkutan, atau yang kedua, penyedia jasa keuangan di negara atau jurisdiksi tempat kedudukan calon nasabah dan negara atau jurisdiksi tersebut tidak tergolong beresiko tinggi. Yang kedua, untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan, informasi didukung dengan dokumen identitas perusahaan dari A. Untuk calon perusahaan korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan yang pertama itu spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. Yang B, untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan yang pertama, laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, struktur manajemen perusahaan. Yang ketiga, struktur kepemilikan perusahaan. Dan yang keempat, dokumen identitas anggota direksi atau pemegang kuasa dari anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha. Lalu yang ketiga, untuk calon nasabah korporasi berupa bank, dokumen yang disampaikan paling sedikit itu meliputi A. Akta pendirian atau anggaran dasar bank,
B. Izin usaha dari instansi yang berwenang, dan C. Statement tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Selanjutnya yang keempat itu ada bank wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon nasabah sesuai pasal 23 ayat 1 POJK 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017 paling kurang meliputi A. Untuk calon nasabah korporasi berupa yayasan. Yang pertama itu ada izin kegiatan yayasan, yang kedua ada deskripsi kegiatan yayasan, yang ketiga ada struktur dan nama pengurus yayasan, dan yang keempat dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang B, untuk calon nasabah korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang pertama itu ada bukti izin dari instansi yang berwenang, yang kedua nama korporasi, yang ketiga akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART. Yang keempat, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang C, untuk calon nasabah berupa perikatan lainnya, legal arrangement. Yang pertama, bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang. Yang kedua, nama perikatan. Yang ketiga, akta pendirian atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan yang keempat, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Yang kelima, untuk calon nasabah berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut dan wajib didukung dengan dokumen meliputi yang A. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha, dan yang B. Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha. Sebelum penutupan, saya ada sepenggal kalimat motivasi yang saya ciptakan sendiri untuk kalian semua. Kebahagiaan tidak bisa dilihat dari seberapa lebarnya tawa kita, namun dari seberapa banyak orang yang kita buat bersyukur atas perjuangan kita yang membuahkan hasil yang nyata. Maka dari itu, semangatlah untuk menyongsong masa depan yang cerah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskannya tadi, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Dan semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.